berbicara dengan cara yang baru. Jangan setiap hati di sini ya Tuhan, jangan setiap telinga di sini ya Bapa. Mulai dari yang paling senior sampai kepada anak-anak muda remaja kami, berbicara kepada kami dengan cara yang baru Tuhan. Kami perlu suara-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, berbicara. Hamba-Mu sudah mempersiapkan diri, maksimalkan semua persiapan ini. Muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Berkati semua fasilitas yang kami gunakan selama ibadah, selama pemberitaan firman Tuhan, sound system, semua yang lain-lain. Tuhan memberkati agar bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati dan pikiran supaya terfokus pada pemberitaan firman. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bertemu. Tadi malam hari Jumat Mbak Jenny kasih tahu bilang nanti hari Minggu ada penutupan jalan. Wah, kita bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, dan puji Tuhan sampai di sini. Jemaat yang dikasih Tuhan, nama saya Aki. Saya melayani bersama Yayasan Parahyangan Indah Pari. Di sini ada Mbak Jenny sama-sama melayani di kantor bersama kami. Hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Temanya tentang Pentakosta, ya. Ini salah satu ilustrasi, gambar ilustrasi tentang Pentakosta, ya. Ilustrasi sekarang di beberapa gereja kita lihat itu sudah macam-macam ilustrasinya. Kalau mereka mengalami Roh Kudus, begitu katanya. Pentakosta adalah sebuah perayaan penting bagi gereja, ya. Sebuah momentum pelipat gandaan. Beberapa orang bilang awal lahirnya gereja. Beberapa teolog mengatakan awal lahirnya gereja. Pada saat Roh Kudus dicurahkan terjadi pelipat gandaan. Pada hari ini saja ada 3.000 orang bertobat, Bapak. 3.000 orang. Ya. Seingat saya di Jakarta dari tahun 2000, saya keluar dari Kupang, saya pun pernah ikut kebaktian kebangunan rohani. Tapi di Kupang sering, berkhotbah itu ribuan orang datang. Mungkin karena Kupang mayoritasnya. Tapi pada saat itu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Bayangkan satu gereja itu membaptis 12 rasul dan murid yang lain membaptis 3.000 orang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, ini ayat yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mempelajari Pentakosta, saya menolong kita pada pagi hari ini di bawah satu judul, mengalami Pentakosta. Mengalami Pentakosta. Jadi peristiwa yang tadi kita baca bersahut-sahutan itu adalah sebuah peristiwa, sebuah awalan karya Allah di tengah-tengah gereja. Jadi Allah yang mengerjakannya melalui gereja, ya. Jadi Allah yang berkarya, gereja sebagai alat. Saya ingin kita katakan ya di sini, Allah yang berkarya, gereja sebagai alat. 1, 2, 3. Gereja sebagai alat. Sekali lagi. Gereja sebagai alat. Ini malu-malu. Jadi pada saat ibadah seperti ini,
semua bisa mengeluarkan suara yang kencang ya, bukan saja yang korban untuk pujian. Sekali lagi ya, gereja Allah yang berkarya, gereja sebagai alat. 1, 2, 3. Gereja. Kita ubah lagi ya. Allah yang berkarya, aku sebagai alat. 1, 2, 3. Aku sebagai alat. Kita bilang loh ya. Ini bilang begini, ini bilang begini ya. Aku sebagai alat ya. Nanti kita akan lihat bagian ekstrim dari Pentakosta. Jadi ketika muncul kalimat mengalami Pentakosta, artinya Pentakosta sebagai peristiwa itu masih berlangsung, karena Allah kita tidak berhenti berkarya, bukan? Karena itu peristiwa itu akan terus berlangsung dan terus berlangsung. Dan siapa sebagai alat? Siapa sebagai alat tadi? Ini juga ya, pengakuan ini sebagai pernyataan gereja. Allah terus berkarya dan kita sebagai alat, ya. Alat tunggal. Alat tunggal. Enggak ada alat lain yang dipakai Tuhan untuk berkarya. Alat tunggal. Ya, alat tunggal. Nanti kita akan lihat dengan kita akan lihat mengalami Pentakosta. Untuk melihat ini dengan detail, saya bantu kita dengan pertanyaan. 2 pertanyaan utama. Apa itu Pentakosta? Kita harus mengerti. Sekarang buka internet, semua bisa baca Pentakosta itu apa, semua bisa tahu. Pergi ke toko buku Kristen, semua bisa tahu. Ya. Tapi kita akan lihat apa itu Pentakosta dalam konteks Alkitab. Ya, bukan dalam konteks apa kata orang, apa kata teolog ini dan teolog itu. Ya. Jadi untuk memahami judul ini kita lihat 2 pertanyaan ini. Bagaimana mengalami Pentakosta? Kalau itu sebuah peristiwa dan Anda, saya, kita sebagai alat, gereja sebagai alat, kita harus tahu bagaimana mengalaminya. Kita harus tahu bagaimana mengalaminya. Pentakosta artinya 50. Ya, penta itu apa? Shape bentuk 5. Pentakosta artinya 50. Bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah hari raya ucapan syukur atas panen gandum. Pada saat Pentakosta mereka merayakan beberapa perayaan. Mereka juga percaya pada saat hari itu mereka merayakan turunnya hukum Taurat, kitab Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Pada saat itu juga mereka merayakan sebagai penutupan dan rangkaian perayaan panjang setelah Paskah. Paskah itu perayaan besar. Paskah itu lahirnya bangsa Israel. Lahirnya Anda dan saya bagi orang Kristen. Itu Paskah. Jadi mereka merayakan penutupannya di Pentakosta. Itu kenapa pada saat hari Pentakosta begitu banyak orang Yahudi di diaspora yang merantau datang itu ikut merayakan. Pada saat datang itu adalah panen raya ya. Panen raya. Tadi Petrus khotbah dan 3.000 orang bertobat. Bagi Kristen, kita semua tahu Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus. Ada gereja teman saya melayani, ada begitu banyak kegiatan sebelum datang, ada doa puasa sepanjang sekian hari sebelum Pentakosta. Ada banyak perayaan sebelum Pentakosta. Bagi Kristen semua sepakat hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita akan lihat lebih dalam lagi, apa maksudnya? Karena Pentakosta itu Allah yang berkarya melalui saya dan Anda. Jadi tidak umum. Ada hubungannya dengan Anda, ada hubungannya dengan Aki, ada hubungannya dengan pendeta kasta, ada hubungannya Pentakosta, ada hubungan pribadi. Kita akan lihat. 50. Itu umum ya. Nah, kita masuk pertanyaan pertama. Apa itu Pentakosta? Apa itu Pentakosta?
Ya, tadi kita sudah bertanya dan ada jawaban-jawaban ya. Kalau tadi jawabannya bersifat apa? Bersifat historis, bersifat religius, bersifat apa? Budaya, ada hubungan budaya orang Israel. Tapi kita akan menemukan arti dari Pentakosta secara teologis, secara Alkitabiah. Saya ajak kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, ada 3 ayat ini. Ya, kalau pas mau naik pesawat, sebelum take off, pramugari bilang pakai seatbelt Anda supaya kalau ada turbulensi Anda aman di kursi. Siap-siap. Tadi saya sudah berdoa, Tuhan tolong supaya jangan setiap orang yang zaman yang baru, sentuh hati dengan cara yang baru. Nah, saya ajak kita lihat ya. Di ayat 6 di situ, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Jadi sebelum Yesus terangkat, Yesus menyampaikan sebuah perintah yang luar biasa. Paul Matius mencatatnya sebagai amanat agung. Di Kisah Para Rasul dicatat di ayat yang ke-8. Tapi kita lihat ayat ke-6. Jadi murid-murid mengikuti. Kita tahu di dalam 12 murid itu ada seperti orang Yudas Iskariot, ada Simon orang Selot. Jadi ada beberapa golongan yang masuk di dalam kelompok 12 itu. Nah, mereka punya kepentingan, beberapa yang sangat nasionalis. Sebentar, ini orang besar ini yang bikin mujizat hebat ini, yang followersnya 5.000 orang, kasih makan 5.000 orang, 7.000 orang sampai tinggalkan rumahnya berhari-hari untuk Yesus. Sekarang dia mau naik, sebentar. Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saya punya kepentingan. Yesus sebelum pulang ke surga, tolong jawab. Ini bisa nggak terlaksana? Bisa nggak terlaksana? Ada kepentingan pribadi yang belum tercukupi dengan kebutuhan kehadiran Yesus, dengan keberadaan Yesus. Jadi mereka berpikir, Yesus hadir harus memberi dampak dulu kepada saya, kepada internet saya, kepada golongan saya, perjuangan bangsa kami, kepentingan saya. Kita semua bertanya, kepentingan saya, kepentingan jabatan saya di kantor, kepentingan keluarga saya, anak saya. Mungkin sama. Semua orang Indonesia akan berkata demikian. Aji mumpung sebelum Yesus naik ke surga. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus bilang, no. Itu nggak penting buat kamu. Maksudnya apa? Ini sebentar. Maksudnya apa? Tidak penting, tidak perlu. Masa dan waktu yang telah ditetapkan itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan untuk memelihara kamu, mencukupi, meluluskan, mengindahkan kepentingan, kebutuhan kamu, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Jadi jangan ingin tahu yang tidak perlu, tidak penting. Yang penting itu TA tadi pagi yang hadir cuma kurang dari 1/4 gereja ini. Yang penting itu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kau mau. Bukan apa yang kau mau. Waktu kita ini cuma sebentar di dunia. Kalau masih ada masa bagi kita, kerjakan apa yang Tuhan mau, bukan keinginan kita. Jangan menghabiskan waktu yang bukan untuk urusan yang tidak prioritas. Lalu apa yang Tuhan mau?
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ini orang-orang ikut Yesus punya banyak kepentingan. Ya, saya juga punya banyak kepentingan. Kita semua punya kepentingan jadi Kristen, kan? Tapi apakah kepentingan itu selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan? Mereka bawa, ini kepentingan saya, Tuhan bilang, itu tidak perlu, itu tidak penting. Yang penting ini, terima kuasa, jadi saksi. Bagi siapa? Bagi yang sudah sepuh? Enggak, bagi yang muda juga. Bagi remaja, semua. Semua. Jadi apa itu Pentakosta? Apa Pentakosta menurut Alkitab? Kita fokus ke ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau di Yohanes 1 ayat 12 bilang, yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kata kuasa di Yohanes 1 ayat 12 itu artinya dalam bahasa Yunani itu otoritas, exousia, exousia, otoritas. Jadi yang menerima Yesus itu menjadi anak-anak Allah, ada otoritas. Sehingga kalau Bapak memberikan sesuatu kepada anak itu berhak. Dalam budaya orang Kupang, ayah saya meninggal, ada harta kekayaan tanah dan rumah, itu langsung diberikan kepada sulung. Kalau di Jawa sini bagi sama rata, di Kupang sulung yang punya hak. Karena dia punya otoritas. Kalau di Jawa sini semua anak punya otoritas. Percaya kepada Yesus diberikan otoritas. Nah, di sini diberikan menerima kuasa. Kalau kuasa ini dinamis, apa bedanya? Kuasa yang untuk melakukan perkara-perkara ajaib ini. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk, Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di awal kisah para rasul, saat Yohanes sama Petrus sama Yohanes ke bait Allah, lalu ada orang pengemis minta-minta. Lalu Petrus sama Yohanes bilang ini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang ini berjalan. Kuasa seperti itu melakukan hal-hal besar. Saya tidak menantang, memaksa, mendorong Anda untuk pergi keluar dan melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki dilakukan melalui Anda sebagai Allah, dilakukan melalui gereja sebagai Allah, itu akan dimampukan oleh kuasa yang diterima. Kuasa yang diterima. Kata Roh Kudus turun, dalam bahasa Yunani itu eperkomai, artinya overtake. Ketika dia turun, dia overtake, dia ambil alih. Atau invade, artinya invade. Waktu orang Jepang menjajah orang Korea, itu diusahakan untuk mengambil alih orang Korea, bahasanya diganti, namanya diganti, budaya diganti, supaya orang Korea jadi seperti orang Jepang. Jadi waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus mengambil alih semua, karena dia tidak bisa memimpin kita kalau kita masih punya agenda seperti murid-murid tadi. Karena itu ketika Roh Kudus turun, dia harus ambil alih sehingga
kuasa ini dapat termanifestasikan 100%. Lalu kata ke atas. Ini kalau digambar tadi kita lihat itu kepala ya, dan lidah api. Tapi kalau bahasa aslinya itu epi, ke atas itu menjelaskan tentang Roh Kudus akan turun mencari senter hidup kita. Lalu dia dari situ dia menguasai hidup kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pusat hati itu, pusat hidup itu ada di hati. Roh Kudus turun itu dia masuk di hati, dia mengubah. Suatu saat orang Farisi melalui Yesus, katanya itu murid-murid itu makan gak cuci tangan. Lalu Yesus menyampaikan, makan gak cuci tangan itu gak penting, karena apa yang masuk itu keluar ke jamban. Yang penting itu apa yang keluar itu berasal dari hati, dari sumber hidup. Jadi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus menguasai sumber hidup itu, mengendalikan. Jadi orang Kristen yang sudah terima Roh Kudus akan mengalami pembaharuan hati, bukan hanya pikiran, pembaharuan hati. Salah satu sifat orang Kristen yang sangat menonjol itu mengampuni. Kalau di luar sana, apa alasan saya mengampuni? Saya sudah rugi A, B, C, D. Kalau di dalam gereja, Yesus A, B, C, D, Yesus sudah lakukan semuanya untuk kamu. Itu alasan kamu mengampuni, karena kamu sudah diampuni. Ini gak masuk akal. Tapi bagi orang Kristen masuk akal, karena Kudus mengendalikan hati. Semua yang tidak dapat diterima oleh akal, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam hati. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, arti dari kata saksi itu bahasa Yunani itu martir. Kamu akan menjadi martirku. Martir pertama dalam kisah Perjanjian Baru itu namanya Stefanus. Apa akibatnya ketika dia bersaksi? Dilempar mati. Sehingga penjelasan arti saksi, arti martir ialah mengorbankan hidup. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi martirku, dan kamu akan mempersembahkan hidupmu untukku. Bapak Ibu, ini mahal harganya. Selama beberapa bulan Pak Pendeta selalu khotbah tentang anugerah, itu free, kita terima. Tetapi untuk sampai kita itu mahal harganya ini. Dan harga yang sepadan itu tidak ada. Maka kalaupun kita sudah berikan hidup kita, itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan anak Allah bagi kita. Karena itu dia bilang, kamu akan menjadi martirku, kamu akan memberikan hidupmu untukku. Kamu akan ditolak di pekerjaanmu karena aku. Kamu akan ditolak tetanggamu karena aku. Bisnismu harus jujur, karena aku mungkin kamu akan rugi karena aku. Di Yerusalem, menjadi martir di Yerusalem. Di Yerusalem itu pada saat ini dikatakan itu di Yerusalem, di tempat yang terdekat, di Yudea, lalu keluar provinsi di luar Yerusalem, di Samaria lebih jauh sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem, saya punya di Pari kami ada teman perintis jemaat di Indramayu. Dia bersaksi seperti ini. Setiap hari mereka harus keluar melayani, memberitakan Injil, penginjilan jalanan, temui orang. Dia itu pergi ke sebuah pemancingan, lalu memancing cerita sama-sama, akhirnya dia menginjili. Orang yang menerima berita Injil itu kaget. Hah?
Jadi Yesus itu bukan saja untuk orang Kristen ya, untuk semua orang. Oh iya Pak, Yesus itu untuk semua orang. Pengorbanan yang disediakan ke seluruh dunia, bukan saja untuk orang Kristen. Lalu hancur hatinya, berderai air matanya. Saya butuh Yesus, saya butuh dosa saya diampuni. Dia cerita ini saya kaget. Bapak Ibu, di depan situ ada orang jual. Di rumah kita ada, mungkin yang tinggal di komplek ada satpam, ada tukang sampah yang setiap hari lewat. Mungkin mereka tahu Yesus itu mengampuni dosa, tapi mungkin mereka ceritanya sama. Itu kan untuk orang Kristen, untuk saya enggak. Mungkin mereka butuh perlu dengar. Orang-orang terdekat, orang-orang jauh di dalam kantor, teman guru, ibu-ibu yang sering antar anak, mungkin pada saat tunggu ngobrol sama ibu-ibu yang lain di Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari yang terdekat. Apa itu Pentakosta? Pentakosta artinya menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita merayakan Pentakosta, kita merayakan karya Allah melalui saya. Allah memberikan kuasa Roh Kudus, lalu kita pergi menjadi saksi. Itu Pentakosta. Itu Pentakosta. Kalau kita baca di sini lagi, Tuhan, maukah Engkau tidak perlu. Tuhan, saya punya ini, keinginan, permohonan, kepentingan ini. Enggak, itu nomor 2, itu tidak perlu, itu tidak penting. Lalu apa yang penting Tuhan? Apa yang penting? Ini yang penting. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi. Itu yang penting. Itu yang penting. Wah, sampai di sini, wah udah lelah. Berarti saya kuliah nggak penting dong. Saya lagi bergumul untuk naik jabatan nggak penting dong. Kita mulai bertanya-tanya. Lalu hidup ini apa? Sia-sia semua kata pengkhotbah. Sia-sia ya saya berencana menikah nggak penting ya. Lalu bagaimana dong? Saya ada suka sama si A, si B, jadi nggak penting dong. Kita fokus pada kata tetapi. Bukan agenda kita, agenda Tuhan yang penting terjadi dalam hidup kita. Karena kita cuma alat. Kita beli barang baru kan ada manual ya. Bahasa sederhananya itu dari pagi Pak Pendeta jelaskan manualnya itu. Ada rutin setiap hari supaya kita tahu Tuhan maunya apa untuk kita. Tuhan maunya apa untuk kita. Pertanyaan kedua, bagaimana mengalami Pentakosta? Bagaimana mengalami Pentakosta? Ini sederhana sekali, Bapak Ibu. Di ayat 9 di situ dibilang, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Dan sesudah Yesus mengatakan ayat 8 tadi, Yesus terangkat. Yesus terangkat. Lalu orang-orang pada, ini baru kejadian pertama nih. Kalau zaman sekarang orang terbang ini sudah banyak ada alat, tapi waktu itu kan aneh. Wah, Yesus melayang naik, orang semua termangu-mangu lihat, menatap ke langit. Waktu yang naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba malaikat berdiri, lalu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, sekarang kita lihat kata kuning ini. Yang ketiga adalah sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia akan datang kembali. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik, Yesus cuma sampaikan tadi. Kalau di Matius bilang pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Udah, itu pesan perintah terakhir. Setelah itu nggak ada perintah lain. Jadi gereja jangan urus hal lain. Semua program diarahkan ke itu. Supaya kalau kita ngomong tadi, tapi anak saya mau menikah, tapi saya punya jabatan bagaimana? Di dalam Matius bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kita kejar agenda Tuhan, agenda kita Tuhan akan selesai. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Perhatikan ini. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia. Kalau tidak ada perintah lagi, tunggu dia datang nanti. Tunggu dia datang nanti. Tunggu dia datang nanti. Kalau di Matius, Yesus ceritakan perumpamaan. Hak kerajaan Allah seumpama seorang tuan tanah yang mau pergi jauh, dia panggil hamba-hambanya, dia kasih talenta, kasih modal, kalian kerjakan ini, lalu dia pergi. Dalam perumpamaan itu tidak ada dari perantaranya dia tulis surat, oh tolong ya si A bagusnya bisnis ini, si B bagusnya lakukan ini. Enggak, dia kasih kamu lakukan ini. Sudah tidak ada. Itu umpama yang Yesus sedang lakukan. Ketika dia naik, tidak ada lagi. Kalau di dalam Matius di Amanat Agung, Roh Kudus akan menyertai kita. Menyertai untuk apa? Agar kita mampu melakukan agenda Tuhan itu. Apa itu Pentakosta? Menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Bagaimana mengalami Pentakosta? Bagaimana mengalami Pentakosta? Pergi jadi saksi. Kan lucu, Bapak Ibu beli mobil terus taruh saja di situ. Orang belajar karate, silat. Kalau dia nggak ikut lomba, dia nggak tahu kemampuannya sampai ke level berapa. Kalau kita nggak jadi saksi, kita nggak alami yang namanya dinamis itu, kuasa itu. Kalau kita nggak praktekkan itu, tapi siapa yang menerima? Siapa yang layak menerima Pentakosta? Yaitu orang-orang yang sudah memiliki otoritas Anda dan saya, sehingga menerima kuasa dinamis itu untuk melakukan. Pergi, jadi martir, korbankan dirimu. Suatu saat orang pemuda kaya datang. Apa yang saya harus lakukan supaya saya peroleh kekal? Yesus bilang, ya kan ada hukum Taurat, jangan ini, jangan. Wah, dari kecil saya sudah lakukan itu. Ada satu yang kurang. Pergi, jual segala harta milikmu, berikan kepada orang miskin, ikut saya. Langsung hancur hatinya. Kenapa? Saya terlalu kaya, harta saya terlalu banyak. Lalu Yesus bilang, susah orang kaya masuk kerajaan surga. Susah kita kalau ikut Tuhan, kalau agenda-agenda kita kedepankan. Kita nggak mau rendah hati datang sama Tuhan. Tuhan, saya butuh A, B, C, D. Tapi kehendakmu yang jadi. Sulit. Bagaimana mengenai Pentakosta? Pergi jadi saksi. Kemana? Ke tempat yang Tuhan tentukan. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, gereja berkumpul lalu doa puasa, memutuskan kita mau kemana, mau berangkat kemana. Roh Kudus berbicara ke sini, difasilitasi.
Paulus pergi, Barnabas pergi. Kapan berangkatnya? Pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi agenda Tuhan, caranya bagaimana, waktunya bagaimana, ke tempat mana, Tuhan yang atur. Setiap perayaan Pentakosta adalah momentum bagi gereja untuk mengevaluasi diri, untuk mengevaluasi tujuan hidupnya. Momentum bagi Anda dan saya untuk kita evaluasi, hidup saya ini sudah untuk Tuhan atau belum? Atau kalau enggak, kita hanya berhenti Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus, oh ya sudah. Tapi arti Pentakosta itu menerima kuasa dan menjadi saksi. Apakah Anda telah mengalami Pentakosta? Apakah istri, suami Anda telah mengalami Pentakosta? Apakah anak-anak Anda telah mengalami Pentakosta? Apakah gereja ini telah mengalami Pentakosta? Saya tinggalkan tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada Anda. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Di setiap pertanyaan yang sudah disampaikan tadi boleh menggugah setiap hati kita. Apakah pribadi penolong, pribadi yang penuh kuasa, kekuatan yang tidak terbatas itu selama ini kita abaikan, kita sia-siakan, atau sudah bekerja di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan pribadinya buat kita. Dia sudah mengaruniakan berkat terbesar yang pernah ada. Berkat yang menggenapi hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Karena lewat Roh-Nya, apa yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib, apa yang Kristus sudah selesaikan di atas kayu salib, boleh tergenapi, boleh teraplikasikan di dalam hidup kita. Atau selama ini sering sekali kita mendukakan Roh Kudus. Sering sekali kita berjalan dalam pimpinan kehendak pengertian kita sendiri. Roh Kudus saat ini rindu untuk bekerja lebih banyak. Saat ini Roh Kudus rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah lewat setiap kehidupan saudara. Saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ia rindu menyatakan karya yang terbaik yang pernah ada melalui setiap diri saudara dan saya. Mungkin saudara merasa selama ini, Tuhan, aku gak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara, berkata kepada kita, bukan kamu yang mengerjakannya, tetapi Rohku yang akan mengerjakan. Terlalu berat Tuhan buat aku untuk bersaksi, untuk menjadi saksi. Terlalu berat buat aku Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Hari ini Tuhan kembali berkata kepada kita, bukan kamu yang mengerjakannya anakku, aku yang mengerjakan. Tapi maukah kita hari ini berkata kepada Tuhan, Bapa, aku rindu Roh-Mu leluasa bekerja, mengambil alih dalam kehidupanku. Karena Dia akan memulihkan, karena Dia akan menjadikan, karena Dia akan membawa setiap saudara dan saya kepada penggenapan janjinya, kepada penggenapan rencananya melalui kehidupan kita. Sehingga akan menaikkan pujian kepada kita semua. Saya undang
berbicara kepada Tuhan. Sampaikan semua isi hatimu, sampaikan semua keraguanmu, sampaikan semua isi hatimu, dan biarkan Roh Kudus menuntun engkau di saat ini. mempersilahkan kuasa Roh Kudus-Mu terus tercurah ke atas kami Tuhan, menguasai seluruh hidup kami, mengambil alih seluruh hidup kami Bapa. Mulai hari ini kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tunduk dan selalu rindu dipimpin oleh pribadi Roh-Mu Bapa. Bawalah setiap hati, bawalah setiap jiwa, bawalah setiap pribadi-pribadi anak-Mu di tempat ini Tuhan, menghidupi maksud-maksud-Mu, menerima penghiburan, kekuatan, tuntunan, kemampuan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kalau ada hati yang selama ini Tuhan Yesus terhalang, terluka, sehingga menghalangi kami Tuhan terus berjalan, mengerti, mengikuti pimpinan-Mu, hari ini biar Roh-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan dan mengurapi kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu melihat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, karya-Mu Bapa yang besar dan ajaib terus bekerja melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Hakim yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terus mengurapi hamba-Mu dalam pelayanan rumah tangga dan setiap pergumulan. Terus campur tangan menjadikan hamba-Mu ini terus memancarkan kasih kemurahan Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga banyak lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Anak dan istri dan pelayanannya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus membela dan melindungi. Maka setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan setiap pergumulan Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi, apapun kesulitan yang kami hadapi, apapun problema yang kami hadapi, biar kami hari ini diingatkan ya Tuhan, untuk tidak pernah lagi fokus kepada urusan kami, tetapi kami fokus kepada apa yang Tuhan mau, yaitu membiarkan Roh-Mu memimpin kami. Sehingga kami tidak lagi Tuhan menggunakan Tuhan untuk kepentingan kami, tetapi biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, menggunakan semua fasilitas saat ini yang Tuhan titipkan menjadi alat, bukan sebagai tujuan kami, tetapi sebagai alat untuk maksud-maksud Tuhan. Ya, kami akan melihat di gereja ini bukan terjadi hanya sekedar momen-momen atau juga monumen-monumen ya Tuhan, tapi di gereja ini ada momentum, ada pergerakan. Karena kalau Roh Allah bekerja di tempat ini, pekerjaan Tuhan semakin nyata lewat gereja ini. Akan banyak orang dipulihkan, disembuhkan, diubahkan melalui kehidupan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengar. Materaikan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mulai hari ini kami menjadi baru dan semakin baru karena Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi, menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Bapa. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat-Mu ketika ada di kantor, di perjalanan, di ladang, di usaha, di pekerjaan mereka, hamba-Mu berdoa, biar penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan yang sempurna ada dalam setiap langkah anak-anak Tuhan, menyertai dan memberkati. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sedang bergumul mencari, menemukan, yang sedang bergumul mengalami, menerima kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu saat ini yang setia berbakti beribadah, bahkan juga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan mengembalikan setiap berkat-berkat, Tuhan memberkati setiap ketulusan dan kesungguhan jemaat-Mu Bapa. Dan kami proklamasikan Gereja Baptis Pabaton bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Gereja Baptis Pabaton adalah umat yang dipenuhi, yang selalu dirindu, dipenuhi, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Gereja Baptis Pabaton adalah gereja yang menggenapi panggilan Tuhan. Gereja Baptis Pabaton adalah gereja yang mengalami pelipat gandaan, penuaian jiwa dan pemuritan terus Tuhan kerjakan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan mencari Dia. Sebelum engkau akan pulang ke rumahmu, ke tempat tinggalmu, kepada keluarga, kepada sanak saudara, arahkan hatimu, pandang salib Kristus, mengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah, berkat damai sejahtera, berkat pertolongan di dalam pribadi Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau, memimpin engkau, menghibur engkau, memampukan engkau, menopang, mengajar engkau dalam segala sesuatu. Hingga mulai hari ini engkau cakap menghadapi segala perkara
Jika mulai hari ini engkau menghidupi panggilannya di dalam kehidupanmu. Jika mulai hari ini pekerjaannya semakin nyata dalam kehidupanmu. Dan biarlah damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus nyata di setiap langkah kita. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Amin! Bersatu sejenak, ucapkan syukur, nikmati damai, sukacita surga melimpah atas hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.